منهم من كان يشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Kita awali dulu dengan memperbarui syahadat kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahman. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita akan mengkaji tafsir surat Al-Ahzab ayat 38. Kita akan baca dari ayat 38 sampai 40 insyaallah. Saya akan membaca dan saya dituduhkan bagi yang baru membawa Al-Quran, dan sebaiknya memang kalau kita kaji tafsir itu kita bawa Al-Quran minimal ya, supaya bisa mengikuti, kecuali kalau sudah hafal ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. Sadaqallahul Azim. Di ayat Al-Ahzab ayat 38 sampai 40 ini masih terkait dengan Al-Ahzab 36 dan 37 kemarin, yaitu tentang kisah nikahnya Zainab binti Jahsy yang sebelumnya adalah bekas istri dari Zaid bin Harithah yang adalah bekas budak dari Rasulullah SAW dan juga anak angkatnya Rasulullah SAW. Dengan dinikahinya
Zainab binti Jahsy ini Allah berkehendak agar Rasulullah SAW ini menjadi contoh atau menjadi sebagai penjelas dari aturan bahwa seorang anak angkat itu tidak sama dengan anak biasa. Kalau anak yang biasa, istri bekas atau mantan istri dari seorang anak itu tidak boleh dinikahi oleh bapaknya, mertuanya. Tapi karena anak angkat tidak sama dengan anak biasa, anak kandung, maka boleh. Dan untuk mempertegas itu, karena sebelumnya di masyarakat Arab, di masyarakat Jahiliyah ketika itu ada kebiasaan menyamakan antara anak angkat dengan anak kandung. Sampai-sampai aturan-aturan yang terkait dengan anak kandung itu disamakan juga untuk anak-anak, diperlakukan sama seperti anak kandung, anak angkat itu. Nah, dengan apa yang telah Allah perintahkan pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah kemudian menikahi Zainab binti Jahsy ini, maka ini menjadi contoh yang kuat dan juga ketetapan yang jelas bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Nah, dalam surat Al-Ahzab di depan ini saya akan baca sambil saya menjelaskan. Maka ala nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu, dan tidak sepatutnya atau tidak ada atas seorang nabi, pada nabi suatu keberatan apapun, min harajin fima faradallahu lahu, dalam apa yang telah Allah tetapkan atau telah Allah wajibkan baginya. Jadi apa yang telah Allah tetapkan berupa perintah Allah untuk agar Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahsy ini, bagi masyarakat Arab ketika itu, Arab di masa itu, sebagai sesuatu yang tabu sebelumnya, sehingga wajar kalau bagi seseorang yang ibaratnya mau melakukan sesuatu yang tabu di masyarakat ini, ada rasa keberatan ataupun rasa tidak enak, rasa khawatir kalau dikatakan oleh atau dijadikan pembicaraan oleh manusia, oleh masyarakat. Tapi karena ini adalah ketetapan Allah, sesuatu yang telah Allah perintahkan pada Rasulullah SAW, maka tidak boleh ada keberatan, dan memang tidak ada keberatan pada diri Rasulullah SAW terhadap apa yang telah Allah tetapkan padanya, yaitu bahwa dia harus menikahi saudara sepupunya, Zainab binti Jahsy itu adalah juga saudara sepupunya karena satu kakek paling. Dan dengan itu menjadi tidak lagi menjadi keberatan juga bagi kaum muslimin berikutnya dan setelahnya, apabila mereka seandainya akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Suatu sunnah Allah, sunnah Allah fil ladzina khalau min qabl, pada orang-orang yang sebelumnya, maksudnya pada nabi-nabi sebelumnya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan adalah ketetapan Allah itu suatu yang ketetapan yang pasti akan berlaku. Di sini tentang sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl ini
tafsirnya ternyata agak berbeda antara beberapa tafsir. Yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini apa? Kalau dalam tafsir Al-Maghribi ini yang dimaksud dengan sunnah Allah yang ada, yang ditetapkan pada orang-orang atau pada nabi-nabi yang telah dahulu ini terkait dengan jumlah dari istri para nabi-nabi terdahulu. Bahwa nabi-nabi terdahulu itu masing-masingnya sudah ditetapkan oleh Allah berapa orang istrinya, berapa orang istri, baik dari kalangan istrinya yang merdeka maupun dari kalangan istrinya yang dari hamba sahaya. Jadi kita tahu misalnya Nabi Ibrahim istrinya ada 2, ya. Satu dari kalangan orang merdeka, satunya dari bekas hamba sahaya, ya. Siti Sarah dan Siti Hajar. Ada nabi yang istrinya banyak, ya, seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel setelah Nabi Musa, seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ada yang nabi yang istrinya sampai 99, ya. Tetapi ada juga yang tidak dikabarkan, tidak diceritakan dalam Al-Quran ada punya istri, seperti misalnya Nabi Isa alaihissalam. Tidak pernah dikabarkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu punya istri. Nah, kalau Nabi Muhammad yang seperti dalam kita ketahui dalam berbagai macam sirah kisahnya, beliau ditetapkan oleh Allah memiliki, saya tidak salah, 9 istri. Dan setelah sampai 9 itu kemudian tidak boleh lagi menambahnya. Jadi ini yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini. Sunnah Allah, semacam ketetapan Allah bagi orang-orang yang terdahulu. Demikian juga akan berlaku pada Nabi Muhammad terkait dengan siapa yang harus beliau nikahi. Tetapi juga ada juga tafsir yang berbeda, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sunnah Allah sini, sunnah Allah yang terkait dengan orang-orang yang sebelumnya, ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu ditafsiri sebagai bahwa para nabi itu sunnahnya, ya, itu adalah apabila sudah ditetapkan oleh Allah terhadap sesuatu dalam suatu ketetapan, maka tidak ada keberatan dalam diri para nabi-nabi tersebut. Jadi nabi-nabi itu sunnahnya itu senantiasa taat. Ada memang nabi yang meninggalkan tugasnya, yaitu telah kita dengar kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Tapi kemudian akhirnya dapat peringatan dari Allah dan kemudian Nabi Yunus bertaubat. Tapi sunnahnya, ya, itu bagi para nabi adalah mereka tidak boleh ada keberatan terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Ini dua tafsir. Kalau tafsir tadi itu menafsiri sesuai dengan apa yang ada di ayat ini, ayat 38 di bagian depannya tentang rasa keberatan, tidak ada rasa keberatan pada Nabi. Sedangkan kalau tafsir Al-Maghribi ini menafsiri berdasarkan pada ayat-ayat sebelumnya terkait dengan perintah untuk menikah. Insya Allah tidak ada masalah dari kedua tafsir tersebut. Mana yang lebih tepat, alam kita tidak. Kemudian dalam Al-Ahzab 39 dijelaskan yang dimaksud dengan, kalau hanya dalam Al-Ahzab 38 tadi sunnah Allah terhadap orang-orang yang alladzina khalau min qablu, yaitu orang-orang yang telah dahulu. Ini belum dijelaskan yang dimaksud apa, tapi penjelasannya sebenarnya ada di Al-Ahzab 39 bahwa yang dimaksud adalah para nabi-nabi, yaitu alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah, yaitu orang-orang yang menyampaikan, yang senantiasa menyampaikan risalahnya dari Allah SWT. Ya. Jadi karena di sini yang disampaikan atau yang disebutkan adalah orang-orang yang menyampaikan risalah itu adalah para nabi, maka yang dimaksud dengan
alladzina khalau min qablihim tadi itu adalah para nabi. Jadi penjelas terhadap ayat sebelumnya itu orang-orang yang mereka senantiasa menyampaikan risalah Allah. Jadi sifat dari nabi ya, itu adalah tabligh ya, senantiasa atau selalu pasti akan menyampaikan ya, pasti akan menyampaikan apa yang telah menjadi risalah Allah yang telah diperintahkan kepadanya untuk disampaikan, pasti akan menyampaikan. Nabi tidak mungkin, seorang nabi tidak mungkin kita untuk menyembunyikan, tidak mungkin, pasti akan menyampaikan. Dan kemudian disebutkan wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah ya. Dan bahwa mereka para nabi itu takut ya, takut kepadanya. Yakhshawnahu, ini maksudnya kepada Allah. Wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut ya, pada seorang pun, pada siapapun kecuali hanya kepada Allah SWT. Sehingga ketika ada seorang yang diperintahkan pada nabi-nabi ini disampaikan, pasti akan menyampaikan. Mereka tidak khawatir dengan celaan manusia. Mereka tidak khawatir dengan apa yang dikatakan atau disampaikan oleh manusia. Dan juga tidak khawatir dengan ancaman-ancaman. Karena jadi pelindung mereka. Itu disebutkan di akhir ayat ini, wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Maksudnya di sini adalah kalau ada yang mengancam ataupun membahayakan bagi para nabi-nabinya ini terkait dengan penyampaian risalahnya, maka nanti Allah yang akan turun, yang akan membuat perhitungan misalnya. Jadi kalau membuat perhitungan itu istilahnya bisa bermakna ya, yang akan nanti hitung dosa-dosa orang-orang ya, hari akhir, tapi juga akan menyelesaikan masalah terhadap apa yang siapa saja yang menentang para rasul-rasul. Dan juga ini bermakna juga cukuplah Allah itu ya sebagai penolong dan pembantu dan pemelihara bagi amal-amal dari nabi. Nah, apa yang ada dalam ayat ini adalah menggambarkan tentang para nabi-nabi sebelumnya, tapi juga ini menjadi semacam pelajaran bagi Rasulullah SAW. Karena ini disampaikan pada Rasulullah SAW, ya. Ini pelajaran bagi Rasulullah SAW bahwa seorang nabi itu tidak sepatutnya untuk takut kepada siapapun kecuali hanya pada Allah SWT. Dan apa yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW itu juga berlaku untuk umatnya. Ya. Jadi umatnya ini, umat Nabi Muhammad SAW ini itu juga tidak boleh takut ketika mereka menyampaikan apa yang telah Allah SWT perintahkan kepada umat Islam. Menyampaikan risalah-risalahnya ini, kita tidak boleh takut kepada manusia. Tidak boleh khawatir dengan apa yang dikatakan oleh manusia. Kalau menyampaikan apa yang sudah jelas-jelas hak ya, dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW, ya, kalau memang sudah dipastikan bahwa memang itu hadis yang sahih, memang dari Rasulullah SAW, maka tidak boleh takut. Ya. Tidak boleh ada rasa khawatir ya, kepada siapapun selain pada Allah. Ini jaminannya adalah dari Allah SWT. Memang bagi para nabi ya, tetapi juga tadi ini sebagai pelajaran kita supaya kita juga tidak takut pada siapapun kecuali kepada Allah SWT. Terutama dalam menyampaikan risalah-risalah. Karena biasanya ini rasa takut ini terutama terkait dengan masalah ini. Jadi apa yang memang benar hak ada dalam Al-Quran dalam Sunnah Rasulullah SAW, tidak perlu kita khawatir terhadap perkataan manusia. Ya. Karena memang pasti ya,
Di masyarakat, di manusia itu ada orang yang tidak suka, ya. Ada yang tidak setuju, ya. Tapi selama yang kita sampaikan itu benar, tentunya dengan menyampaikannya dengan cara yang benar juga, ya. Dengan cara yang benar juga. Kalau orang belum paham, ya, ya perlu kita jelaskan. Kalau orang itu belum benar imannya, kita luruskan dulu imannya, ya. Tidak langsung kemudian kita jelaskan tentang masalah syariat kalau imannya belum benar, ya. Jadi memang ada cara-caranya. Tetapi selama itu adalah benar, kita tidak perlu khawatir, ya, terhadap selain tidak perlu khawatir pada siapapun kecuali hanya pada Allah. Nah, khawatir pada Allah ini ya, wujudnya kita menyampaikan memang yang benar-benar dari Allah SWT, tidak menambahi dan tidak mengurangi. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan tidaklah Muhammad SAW itu bapak dari seorang pun dari kalian, dari laki-laki kalian. Akan tapi beliau itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi-nabi. Jadi bagian awal di sini sebagai penegas, ya, dari terpisah di ayat-ayat sebelumnya bahwa Nabi Muhammad itu bukan bapak dari seorang pun di antara kalian yang ada saat itu. Jadi Zaid bin Haritsah itu bukan anaknya Rasulullah SAW. Tegasnya bahwa Muhammad SAW itu bukan bapaknya Zaid, sehingga tidak boleh memanggil Zaid bin Muhammad lagi. Sebelumnya ketika itu masih banyak orang yang memanggil Zaid bin Muhammad, tapi setelah ayat ada di awal-awal surah Al-Ahzab itu larangan untuk memanggil anak angkat itu dengan panggilan pak angkatnya, tapi harus memanggil dengan nama binnya, itu bin bapaknya, walaupun saudaranya. Maka setelah itu berhentilah. Dan ini bagi penegas bahwa Nabi Muhammad itu bukan bapak dari seorang di antara kami. Dan dari sirah Rasulullah SAW kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu sebelumnya dari istri beliau Khadijah itu dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Jadi anak-anaknya Rasul itu ada Al-Qasim. Ini Al-Qasim anak pertamanya, sehingga dan Rasulullah itu dipanggil sebagai Abul Qasim, Pak Qasim. Abul Qasim itu bapaknya Qasim, Pak Qasim. Itu kebiasaan di bangsa Arab, ya. Mungkin kalau di kita juga ada orang yang panggil namanya misalnya Abu siapa, Abu Harun, Abu Hamzah, ya. Abu Hamzah itu berarti bapaknya Hamzah. Jadi kalau misalnya anak laki-laki pertama saya itu adalah Hamzah, maka saya dipanggil Abu Hamzah, ya, bapaknya Hamzah. Rasulullah itu anak pertamanya adalah Qasim, ya. Jadi panggilannya Abdul Qasim. Somat anak Somat, ya. Abu Somad, ya, anaknya pertama berarti Somad, ya. Somad dan siapa? Somad mungkin depannya. Kemudian Al-Qasim, kemudian At-Tayyib sama At-Tahir. Tapi ketiga anak laki-laki dari istri beliau yang pertama, dari Siti Khadijah ini, semuanya meninggal ketika masih kecil, ya, belum sampai dewasa sudah meninggal. Jadi Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki yang masih hidup, ya. Ketika beliau menjadi nabi, ya, diangkat sebagai nabi, itu tidak ada anak laki-lakinya yang masih hidup ketika ada anak perempuannya, ada 4, ada Zainab, Ruqayyah, Kulthum, dan Fatimah. Yang 3 Zainab. Jadi Zainab yang ini bukan Zainab binti Jahsi yang sebelumnya yang dinikahi Rasulullah, ya, tapi ini Zainab binti
Muhammad SAW. Jadi ini Zainab anaknya Rasulullah. Ini Zainab, Ruqayyah dan Kulsum ini ketiga-tiganya meninggal ketika Rasulullah SAW masih hidup, dan hanya Fatimah yang meninggal setelah Rasulullah SAW wafat. Sekitar 6 bulan setelah Rasulullah wafat, baru Fatimah wafat. Fatimah ini istri dari Ali bin Abi Thalib. Nah, Rasulullah juga mendapat seorang anak lagi nanti dari jadi ada hadiah, ya hadiah budak, hadiah yang kemudian dimerdekakan dan dinikahi oleh Rasulullah, itu hadiah dari Raja Najasyi. Ya. Yang Katolik itu ya, bukan? Dari Kokis. Nah, ini dari Maria Al-Kipti ya. Jadi Maria Al-Kipti ya, dari Kipti. Sekarang itu Koptik ya, orang Kristen Koptik kok daerah Koptik ya, Kipti. Dari Maria ini atau Maryam ya, ini Rasulullah SAW mendapat seorang anak laki-laki namanya Ibrahim. Namanya Ibrahim bin Muhammad. Tapi juga anak laki-lakinya ini meninggal ketika masih kecil ya, masih bayi ya, masih disusui. Ya. Yang bisa meninggalnya juga diabadikan dalam Al-Quran ya, karena terkait dengan gerhana matahari ya. Tapi di ayat itu ditegaskan bahwa gerhana itu bukan karena meninggalnya seseorang ya. Karena orang-orang ketika itu banyak yang bicara ini karena meninggalnya Ibrahim. Tidak, ini tidak karena ini meninggalnya Ibrahim, hanya kebetulan saja bertepatan ya. Itu juga sebagai menegas juga bahwa tidak perlu mengkaitkan gerhana dengan meninggalnya seorang. Jadi akhirnya Rasulullah memang tidak menjadi bapak dari seorang pun, tapi beliau adalah, di sini disebutkan bahwa walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, beliau adalah Rasulullah dan dari para Allah kulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala segala sesuatu itu adalah mengetahui. Jadi ayat ini yang tadi wa khataman nabiyyin juga sebagai penegas bahwa tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Kalau ada yang klaim-klaim sebagai nabi setelah Rasulullah SAW, bisa dipastikan itu adalah nabi palsu. Nanti Nabi Isa ya, kalau datang itu kan bukan sebagai nabi yang baru ya, dan nabi dahulu ya. Dan Nabi Isa ketika datang nanti di hari akhir, kita bisa tahu dan berjudis, itu tidak lagi membawa risalah baru ya, membawa ajaran baru. Bahkan Nabi Isa AS nanti akan mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW. Akan sholat bersama di belakang dipimpin oleh Imam Mahdi nanti ya, dalam hadis-hadisnya seperti. Jadi tidak membawa risalah baru, bukan seperti Nabi yang terakhir, tapi Nabi terakhir tetap adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, terkait dengan kenabian Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir ini bukan hanya ada dalam Quran ya, tapi juga ada dalam banyak hadis ya, hadis-hadis yang mutawatir. Terdapat 9 hadis mutawatir. Hadis yang jalur periwayatannya yang biasanya lebih dari 5 jalur ya. Sehingga ini sangat kuat sekali bahwa ini pasti dari Rasulullah SAW. Misalnya dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim serta At-Tirmidzi. Rasulullah SAW telah bersabda, masali wa masalul asya'i kamasali rajulin bana daran wa akmalaha wa ahsanaha illa mawdi'a labinatin fa kana man ta'alaha fa nadhara ilaiha qala ma ahsanuha illa mawdi'a hadhil dubana fa ana mawdi'ul labinah Ultima binal anbiya'u alaihimus salatu wassalam. Perumpamaan atau permisalanku dan permisalan para nabi-nabi itu seperti seorang laki-laki yang membangun
sebuah rumah, sebuah bangunan, ya, sebuah rumah. Lalu dia menyempurnakan dan memperindahnya, kecuali satu bagian batanya. Setiap orang yang memasukinya akan memandang dan berkata, alangkah indahnya, kecuali satu tempat bagian bata ini. Akulah satu bata tersebut. Para nabi ditutup olehku. Jadi permisalan para nabi itu seperti orang bangun rumah, kurang satu bata saja. Nah, satu bata itu disebutkan sebagai permisalan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi para nabi itu ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Satu hadis yang memastikan bahwa nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain dari Imam Ahmad, yang ini di mana Utsman bin Ubaid Ar-Rasbi berkata, aku dengar dari Abu Tufail yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa mal mubasyiratu la nubuwata ba'di illal mubasyirat. Ila wa mal mubasyiratu ya Rasulullah qala ar-ru'ya la hasanah au qala ar-ru'ya shalihah. Jadi Rasulullah bersabda, la nubuwata ba'di illal mubasyirat. Tidak ada nubuwah, tidak ada kenabian setelahku kecuali mubasyirat, penyampai kabar gembira. Dia kemudian ditanya, apa itu? Siapa itu penyampai kabar gembira itu? Ya Rasulullah. Dia menjawab, ya mubasyirat itu maksudnya adalah mimpi yang baik. Jadi dari hadis ini dipastikan juga bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ya. Tetapi ada para penyampai kabar gembira, ya. Nah, kabar gembira ini itu adalah mimpi yang baik. Dan dari hadis ini juga sebagian dari ulama itu menyampaikan bahwa mimpi yang baik, mimpi yang benar, yang baik itu semacam sebagian dari wahyu, bukan wahyu tapi mendekati, ya, mungkin seperberapanya wahyu. Mimpi yang baik dan benar ini tentunya pada orang-orang yang soleh, bukan orang sembarang orang. Kemudian juga dalam hadis dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Qultu alal anbiya'i bisitun, itu Jawa al-kali wa nusirtu birrubi wa uhillat liya al-munaib wa ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahuran wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa hutima biyan nabiyyun." Aku diberi kelebihan di atas para nabi yang lain dengan 6 hal. Ada 6 hal yang Rasulullah SAW itu lebih daripada nabi yang lain. Yaitu aku diberikan kalimat yang lengkap. Kitab yang lengkap. Al-Quran itu sudah sempurna dari semua kitab-kitab sebelum ini. Aku ditolong dengan memberikan rasa takut kepada musuh. Ya, rasa takut. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad juga itu ditakuti, ya. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam itu juga ditakuti kalau dalam medan peperangan. Dia ada rasa takut kepada musuh-musuhnya. Ini tentunya selama umat Islam benar-benar mengikuti aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Islam sudah terkena rasa cinta dunia, maka hilang kemudian rasa takut itu pada musuh-musuhnya. Kemudian dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Tapi sebelumnya tidak halal harta rampasan perang. Dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan alat bersuci. Kita bisa sholat dimanapun, ya, di tengah lapangan. Sebelumnya tidak seberang tempat bisa dipakai untuk beribadah.
sholat itu tidak sembahyang tempat. Ya, kalau Nabi Muhammad seluruh permukaan bumi ya, itu bisa dijadikan tempat sholat, kecuali ada kecualinya ya. Itu kecualinya dalam penjelasan hadis lain itu tempat kamar mandi serta kuburan. Selain itu bisa ya, selama tempatnya bersih. Dan aku diutus kepada seluruh makhluk ya. Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh makhluk, bahkan pada para jin juga ya. Jadi Nabi pernah juga menyampaikan risalah dan mengajari para jin ya. Dan yang terakhir wa khutima biya an-nabiyyu ya. Dan para nabi itu ditutup oleh, jadi Rasulullah juga sebagai penutup para nabi ini pengelengket. Jadi itu ada beberapa hadis yang sebagai penguat dari apa yang ada dalam Al-Ahzab 4 tentang bahwa Nabi adalah penutup dari para nabi. Nabi Muhammad adalah penutup dari para nabi. Yang demikian karena kurang lebihnya saya kembalikan pada Terima kasih Ustaz.